Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa lam yataba'hu biwajhan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Usikum wa iyyakum bittaqwallah wa la'allakum tattaqun. Tidaklah pati-pati pada kemudian ila wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaitha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sanaqallahu alazim. Bersyukurlah kamu berampunan Tuhanmu. Di balik ampunan itu tersedia surga yang luasnya seluas langit bumi, dan telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang melapangkan hartanya waktu dia lapang dan waktu dia sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya waktu dia marah, dan orang-orang yang memaafkan manusia, dan Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang bila mereka telah melakukan kesalahan atau menganiaya dirinya, kemudian mereka teringat bahwa dia itu salah, dan mereka tinggalkan kesalahan itu dan mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni mereka, dan mereka tidak tetap dalam kesalahan, tidak mengetahui bahwa dia itu salah dan mereka tinggalkan kesalahan itu, dan itulah balasan mereka, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada nikmat dalamnya, dan juga kenikmatan yang harus dicari dan harus diperjuangkan. Maaf dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Kaum muslimin kaum Allah yang berbahagia. Dalam ayat 133 Allah katakan, wasari'u, segera kamu kepada ampunan Tuhanmu. Di balik ampunan itu ada surga. Di sini ampunan yang Allah tuntut kepada kita. Jadi pokoknya pasti untuk ayat ini, siapa yang telah diampuni Allah pasti masuk surga. Siapa yang telah ampuni dia pasti. Karena itu Allah suruh kita, segera kamu carilah ampunan Tuhan. Mungkin dengan amal kita belum cukup. Kesalahan kita banyak, kita sengaja, kita lupa, lakukan kita. Lalu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, Allah ampuni kita, dan kita tidak berdosa lagi. Walaupun sebelumnya mungkin banyak dosa kita, ketika telah diampuni oleh Allah, kita tidak berdosa lagi. Itulah yang diperintahkan dalam ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu, jangan tunggu. Karena ini paling dalam kita ini. Hidup yang ada pada kita hari ini yang paling dalam ampunan Allah SWT. Dosa bahaya kematian kalau tidak mendapat ampun. Itulah yang berbakar oleh kami tiap-tiap setiap saat. Wala tamutun, tapi tahuan pun cara kamu mati sebelum sempurna keislaman. Kapankah Islam tidak sempurna? Bila tak diampuni oleh Allah SWT. Sebelum diampuni oleh Allah, ragu dengan amal-amal yang kita lakukan. Mungkin amal kita baik, dan mungkin ada yang sudah masuk dalam amal baik itu yang Tuhan bagus. Bila Allah telah mengampuninya, maka semua akan kita lakukan lebih baik. Karena itu kaum muslimin segeralah kepada ampunan Allah. Ingat-ingatlah dosa dan kesalahan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku tinggalkan dosa yang telah aku lakukan, ya Allah. Jangan aku ulang lagi, ya Allah. Jangan ulang lagi, ya Allah. Dan ampuni, ya Allah, lakukan oleh aku, ya Allah.
Kemudian kalau ini katakan, jadi tidak ada pengampunan pasti sudah hilang, pasti sudah hilang. Allah yang katakan tapi baik ampunan Allah itu adalah wajanah kita bersama waktu. Tuhan yang telah mendapat ampunan Allah pasti dia mendapat. Kemudian siapa orangnya katakan itu orang yang bertakwa. Dalam hal ini ada beberapa contoh yang Allah berikan tentang orang yang bertakwa itu. Di antaranya pertama adalah alladzina yunfiquna fis sharri wad dharra. Orang-orang yang mau menolong orang lain, melapangkan orang lain, walaupun dia kadang lapang atau dia dalam keadaan susah. Kita tidak mungkin pada orang yang lapang bisa dia menolong orang lain, itu berat dia menolong orang lain. Kalau berat, karena dia merasa rugi, merasa yang diberikan itu miliknya. Bila orang merasakan yang diberikan yang miliknya, pasti dia merasa rugi dalam menolong. Tapi kalau yang merasakan dia tidak punya milik, yang ada di tangan yang milik Allah, yang harus dia bagikan, itu dia akan keluar sekali memberi. Senang sekali bagi dia memberi. Karena dia tidak memiliki, dia hanya hak pakai baginya sementara. Sementara nyawa-nyawanya masih ada, dia masih bisa menggunakan. Kalau ini adalah ini lebih pun bisa main buat darah. Kalau dalam keadaan lapang, mungkin tidak mudah kalau orang lain. Dia tidak kita lapang. Tapi pun sebagian masih ada perlu kita lagi. Tapi masih ada juga orang yang pikir, masih ada orang yang pikir. Juga masih banyak orang yang nyata yang masih pikir. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak berpunya, itu lebih mudah orang punya memberi. Karena 10% masih ada 20 lagi yang kita bagi dia. Tapi dalam ini katakan orang yang dia butuh pula dia, kebutuhannya pula sangat penting. Tapi saat itu dia masih mau melakukan orang, masih mau melakukan orang. Karena apa dengan dia melakukan kemampuan, mudah-mudahan Allah melakukan itu. Namun tolong melakukan mudah-mudahan Allah menolong saya. Di keyakinan ini, kalau telah ada pada kita, insya Allah tak terlalu berat bagi kita untuk memberi. Walaupun kita punya sifat kikir, tidak seorang pun manusia kalau yang tidak kikir tidak ada. Allah mengatakan bahwa innahu yuhibul khairi lasyadid. Sungguhnya diusahakan kikirnya. Kadang-kadang pun dirinya pun dia kikir. Akan berubahnya manusia. Betul loh, lebih tinggal berubah yang tak akan lagi jawab. Banyak manusia-manusia yang kikir. Karena dalam itu orang lain itu dihina. Nah sekarang apa? Orang-orang itu yang mau orang-orang. Kita lihat kalau seperti kejayaan Islam ini ya. Kejayaan Islam itu berbeda dengan kejayaan lain. Kita lihat Islam teman-teman awalnya para sahabat Nabi. Itu orang-orang diajak oleh Nabi di dalam orang-orang yang sabikun, yang cepat sekali bersih hatinya menerima ajakan Rasulullah SAW. Ditinggalkannya segala kejahiliahannya. Walaupun di kejahiliah itu dia sudah hormat, walaupun di kejahiliah itu dia mendapat, ditinggalkannya. Kemudian kita lihat lagi orang-orang muhajirin, orang yang berhijrah dia. Tidak ada yang dibawa oleh Rasulullah. Dia memakai pakaian, semua hartanya, ternaknya, sawah, ladang semua tinggal. Dia hanya mencari kerja Allah, hijrah bersama dengan Muhammad SAW. Kita bawa mana orang-orang yang awal ini. Kemudian juga orang Ansar yang menerimanya. Ketika sahabat muhajirin datang, orang Ansar memberikan. Ini sawah saya, ini ladang saya, ini kalau rumah saya pakai, nikmati. Begitu mudahnya orang Islam. Ya, kemudian ada Nabi buat Nabi dan ada orang tabi'in yang mengikuti seperti kita ini. Dan juga masuk dalam kelompok yang dikatakan di Al-Quran. Orang yang tabi'in yang mengikuti pelajaran hidup Nabi, yang senang dengan cara hidup Nabi, yang tidak merasa rugi dengan kehidupan Islam. Sementara manusia lain baru awalnya itu ruangnya dari awal punya orang bisa asa inilah yang hidup pada orang dan inilah yang mengatakan orang yang bertakwa dalam ini. Orang-orang yang itu sudah bisa berdarah, dia masih butuh. Tapi kalau ada orang lain, silakan, mudah nikmati. Mudah-mudahan itu saya nanti saya dapat dilakukan. Kemudian, kalau ini adalah walaupun ini Aisyah, orang-orang yang bisa menahan marahnya untuk marah. Kalau saya ini tidak orang yang berbahagia, marah itu perlu, tidak bisa tidak marah. Itu marah yang terpantas ini. Kita marah cukup menjelaskan kepada orang lain bahwa kita tidak sedang melakukan demikian, hanya itu. Marah yang mufati, mencampakkan, menampar istri itu, itu. Menindak anak, bukan itu.
terkendali marahnya. Hari ini banyak manusia tak terkendali marahnya. Mengapa Islam menyelesaikan persoalan? Islam menyelesaikan persoalan berbeda dengan orang lain. Tadi sejarah Nabi Mekah, kemenangan Mekah itu, setelah Nabi kembali ke Mekah dan Madinah, kemudian Israel Nasrullah wal Fath, setelah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kamu lihat ayat nasa yang lebih wajah. Kemudian musuh bodong-bodong masuk di dalam Allah. Apa kata Nabi saya? Hari ini cara permusuhan. Siapa yang pergi ke rumah musuh Nabi bilang juga aman, aman. Pergi ke masjid, Madinah maka aman. Bukan hari ini hari tiada dendam, hari kasih sayang. Semua permusuhan habis, semua senjata ditutup. Orang dia tidak pernah membuat demikian, tidak pernah. Kalau kita lihat orang Islam menang, tapi dia tidak puas seperti apa yang dibuat Nabinya, sehingga kemudian para musuh Islam mengumpulkan kekuatan dan tenaga untuk berusaha menghancurkan Islam. Tapi ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Hari tidak ada peperangan, hari tidak ada dendam. Sebuah musuh habis dalam musuh lagi hari ini. Sebuah senjata tidak berbunyi pada musuh pada Islam. Sayangnya manusia tidak amankan manusia. Sehingga di dunia tak pernah berhenti sejarah. Berganti-ganti hari ini si ayah menang, besok si benda suka, besok si benda suka dia. Begitulah. Walaupun Islam sendiri sayangnya tidak mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi yang mulia. Kemudian ya ayat mengatakan waladina idza fa'alu fahisah, orang yang melakukan kesalahan. Tahu ya, usaha saja memudahkan. Kemarin saya kerjakan ini, sekarang saya tidak lagi apa? Tidak akan kerjakan ini lagi. Tidak akan kerjakan saja yang merugikan orang lagi apa? Atau tidak akan kerjakan yang merusak orang lain apa? Melaksanakan kerja-kerja yang baik. Hari ini kita lihat dari segi itu kita malu kurang. Tidak kurang sopan santun, tidak kurang buruk sapa. Karena kita itu yang diadakannya kepada kita. Bila kita berhadapan dengan manusia yang paling utama pada manusia, kalau doa segala tindakan paling tidak ada orang ini senyum kamu terletak. Tidak pernah ada sahabat Nabi yang mengatakan nikmatnya itu orang kaya yang semua hartanya banyak dia bisa dapat sedekah. Tidak, kamu juga bisa dapat sedekah sekali. Senyum kamu. Kadang-kadang kita mendapat senyum aja marah. Lawan batuk, kodok, tidak yo. Makan kita dibawa kasih makan, tak balik ke pasaran kita. Padahal tidak begitu. Masalahnya dari uang makan apa sudah tidak ada. Di lampu merah kita senyum dengan orang lain. Aman kok telah Islam, apa Islam meninggal? Saya tidak nak amalkan, mana yang tidak amalkan? Amalkan amal kecil. Dan mendatangkan manfaat yang besar. Apa yang kita katakan? Bahwa yang yusibuna ala malu wa hum ya'lamun. Ditinggalkan, terpotong salah yang maaf. Ini enggak ya, Pak. Kemarin saya lakukan maksiat yang lain tidak bagi Allah. Itulah orang-orang yang taubat. Dan itulah orang yang diampuni, bukan taubat besok dikerjakan lagi. Apa namanya? Taubat itu tinggalkan kerja yang tidak baik, tidak kerja yang baik. Apa kemuliaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbaka inna syani'aka huwal abtar. Sedangkan firman Allah, karena Allah akan memberikan orang kebaikan yang sangat banyak. Terpaksa di salah, pelihara salah lain. Kuatkan dan kurban. Alhamdulillah kaum muslimin sudah kita telah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita pergi dan kembali mendapat haji yang mabrur. Dan hendaknya beliau itu bisa diterangkan kita nampak akhlak yang baik yang beliau bawa. Soal yang mampu itu tidak balasannya sekali sudah. Jadi kalau kita lihat dan kembalikan uang haji itu kalau benar-benar dia tidak mampu, dia adalah ahli yang surga yang masih dibukti masya Allah. Untuk kita yang belum berangkat yang muslimin dan berangkat masih ada dari Tuhan yang menjadi kata-kata yang ibadah Tuhan memang sunnah. Allah tidak paksakan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi paksa
terlaksana di Indonesia depannya. Tapi enggak, yang dikejar mau dia sanggup. Jadi kalau Allah tersanggup-sanggup ya Allah, ada ya Allah, ada ya Allah. Setelah pembeli yang lain saya bisa ya Allah, saya berubah saya nggak bisa ya Allah. Hanya sekali setahun ya Allah, kalau setiap hari saya buang saya bisa. Usahakan kita bisa berkorban. Sebab dalam ketahuan sunnah juga ada peringatan dari Nabi, apa dari Nabi? Bahwa siapa yang sanggup berubah, tapi dia tidak lakukan ibadah korban itu, tidak usah dia dekat tempat salat kami juga ada peringatan, ada peringatannya. Bahwa dia sudah yang diutamakan, sudah yang akar. Apa kata orang Tuhan? La yanuha imawara, tuhumha wala imawara, Allah tidak ada takwa hukum. Tidak sampai dari yang apa? Tidak sampai darahnya, tidak sampai takwanya. Korbankan kita juga yang memakan dagingnya, juga kita yang menikmati. Dan ikutlah jangan sampai kita tidak ikut. Kalau memang tidak sanggup, jangan apa-apa. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah ittaqullah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Washkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi.